Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kematian adalah suatu kenyataan yang pasti dihadapi oleh setiap makhluk hidup, tanpa bisa menebak kapan terjadinya. Sebagai seorang muslim, selalu diajarkan untuk memaknai kematian bukan hanya sebagai akhir dari kehidupan di dunia, tetapi juga sebagai pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih abadi di akhirat. Melalui Al-Quran dan hadits, Islam memberikan panduan bagaimana seharusnya memandang kematian dan apa yang bisa dipelajari darinya. Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, renungkan, wahai manusia, sebenarnya kamu akan dapati dirimu dalam bahaya. Karena kematian tidak ada batas waktu yang kita ketahui. Terkadang seorang manusia keluar dari rumahnya dan tidak kembali kepadanya karena mati. Terkadang manusia duduk di atas kursi kantornya dan tidak bisa bangun lagi. Terkadang seorang manusia tidur di atas kasurnya, akan tetapi dia malah dibawa dari kasurnya ke tempat pemandian mayatnya karena mati. Hal ini merupakan sebuah perkara yang mewajibkan kita untuk menggunakan sebaiknya kesempatan umur dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sudah sepantasnya manusia selalu merasa dirinya bertaubat kembali, menghadap kepada Allah, sehingga datang ajalnya dan dia dalam sebaik-baiknya keadaan yang diinginkan. Lihat Nabi Fatala Rasa Ibnu Utsaimin 847-4. Dalam Islam, kematian adalah ketetapan Allah yang tidak bisa ditolak atau dihindari. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. QS Al-Ankabut 57. Ayat ini menegaskan bahwa kematian adalah kepastian yang akan dialami oleh setiap makhluk. Tidak ada yang bisa menolak atau menghindarinya. Dengan menyadari hal ini, seorang muslim seharusnya selalu bersiap diri dan menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh kesadaran bahwa segala sesuatu yang dimiliki hanyalah titipan sementara. Kematian juga merupakan pengingat yang kuat bagi kita untuk selalu berbuat kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah mati. Haim Tirmidzi. Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang bijak adalah mereka yang menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara dan kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Oleh karena itu, mereka akan selalu berusaha untuk memperbanyak amal saleh, karena hanya amal kebaikan yang akan menjadi bekal di alam kubur dan akhirat kelak. Kematian mengingatkan kita akan hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Hidup di dunia ini hanyalah perjalanan singkat menuju kehidupan yang lebih kekal. Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang pengembara. H.R. Bukhari. Hadits ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat dengan kehidupan dunia, karena dunia ini bukanlah tujuan akhir. Seorang muslim seharusnya selalu menyadari bahwa kehidupan dunia ini sementara dan tujuan hidup yang sejati adalah mencapai kebahagiaan di akhirat. Dengan menyadari bahwa kematian bisa datang kapan saja, seorang muslim seharusnya lebih rajin dalam beribadah dan selalu mengingat Allah dalam setiap langkah hidupnya. Salah satu cara untuk mengingat Allah adalah dengan selalu mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah mati. Haim Tirmidzi. Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang bijak adalah mereka yang menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara dan kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Oleh karena itu, mereka akan selalu berusaha untuk memperbanyak amal saleh, karena hanya amal kebaikan yang akan menjadi bekal bagi seorang muslim yang beriman dan beramal saleh. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, tetapi justru dinantikan sebagai awan dari kehidupan yang lebih baik. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. QS Fusilat 30. Ayat ini memberikan harapan bagi setiap muslim yang menjalani hidup dengan penuh keimanan dan ketaatan kepada Allah.
bahwa kematian adalah pintu menuju surga, tempat di mana segala kebahagiaan yang abadi menanti. Kematian adalah bagian dari kehidupan yang harus kita terima dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Sebagai seorang Muslim, memaknai kematian dengan benar akan membuat kita lebih bijak dalam menjalani hidup. Kita akan lebih fokus pada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu mencari ridha Allah dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu siap menghadapi kematian dengan penuh keimanan dan amal salaf. Amin. Surah Al-Ankabut ayat 57. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Surah An-Nahl ayat 32. Artinya, yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan, Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Masuklah ke dalam surga, karena apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Munafikun ayat 11. Artinya, Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 34. Artinya, setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan.